Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali di hari ini, hari Kamis. Tanggal berapa Bos? Tanggal 17 April 2025. 17 April tahun 2025. Iya. Nah, hari ini hari lelang. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, aduh, agak jauh ya. Kita tempatnya agak nyempil. Nah, ini ada yang lagi tes unit. Nah, tuh kalau cek unit tuh dinyalain. Nah, itu masih banyak yang ngumpul. Nah, itu semua pada ikut lelang. Nah, jadi kalau di lelang itu wajib dan nggak apa-apa kalau harus cek unit. Nah, ini di samping juga ada nih, kalau kelihatan nggak? Nah, ini gerombolan yang lagi pada ngebit, cuma nggak ketutupan mobil. Jadi karena sistemnya online, yang penting kita udah cek unit. Nah, kalau kita sudah cek unit, ya kita bisa ngebitnya di mana aja. Ada yang ngebit dari rumah. Ini tadi Bang Najim sebelum saya datang ngebitnya di musola. Iya. Anak soleh. Iya, sekalian berdoa biar dapat. Ternyata belum dijabah. Belum. Kemarin gua ngebit di musola dapat. Berdoa sekalian. Jadi mengulangi nih. Iya. Mengulangi, siapa tahu di musola lebih ini lagi. Iya, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tapi ya, emang hari ini rame banget ya Bang ya? Rame. Hari ini orangnya rame, motornya dikit. Motornya dikit. Hari ini motornya cuman baru 130 unit ya. 130 unit. Biasanya yang bisa dilelang. lebih. Biasanya. Tapi kadang-kadang juga pernah dibawa cepet kan. Nah. Jadi ya unit lelang ini putarannya agak cepet ya kalau di sini ya. Iya. Setiap hari lelang keluar terus berapa puluh unit keluar terus. Yang masuk juga banyak. Yang masuk enggak juga itu. Kalau masuk banyak mah dilelang. Yang masuknya dikit juga. Iya. Ini aja mau ditarik lagi nih yang ini. Katanya. Jadi sebenarnya kenapa tuh ya? Hah? Gue juga belum ngerti tuh. Ini udah datang di sini, udah dilelang kemarin. Ditarik lagi sama leasing. Ditebus. Oh, ditebus. Ditebus lah sama yang sebelumnya. Enggak, tapi sama pihak leasingnya, bukan nama perorangannya. Iya. Mungkin orangnya yang macet itu ke leasing. Dia nego, dapet, ya ditahan. Ini banyak ini, beberapa unit. Padahal udah lelang kemarin ini nggak laku. Coba gituin Bang, kameranya ke sana. Di pojok ini. Nah, itu tuh. Ini nih yang Lexi. Nah, itu mau dibawa leasing lagi, padahal kemarin udah lelang itu. Nggak laku. Oh, pindah balai lelang kali? Mungkin. Bisa juga pindah balai lelang. Kalau tembus mah nggak sebanyak itu. Iya. Oh, itu maksudnya gerombolan? Iya. Seiketan? Iya, seiketan itu. Oh, pindah balai lelang berarti. Mungkin ada problem request. Kali ya? Iya, ada problem, ada ininya, dia pindah balai lelang. Karena kan balai lelang kan ada banyak. Nah, mungkin leasing ini kan dia sebar pasti unit-unitnya kan, di beberapa mungkin dari di beberapa balai leasing. Balai lelang meminta dari iya, akhirnya dialihin lagi gitu. Iya. Oh, gue kira kadang-kadang kan suka ada yang ditebus kan kalau satuan kan. Ini mah nggak satuan, ini banyak. Ini beberapa, ada kali 30 unit. Yang lelang kemarin ini nggak laku. Jadi kalau barang tarikannya sedikit, sebenarnya kita senang juga ya. Kita harusnya senang apa ini nih ya? Soalnya kan berarti kan dibayar angsurannya. Kalau orang bayar angsuran kan berarti nggak ada lagi bahan kita buat kita beli. Kalau misalkan ditebus lah nggak seneng. Kita nggak bisa main tuh motor. Doa lu jelek juga. Mendingan nggak bisa ditebus. Kan jadi sama kayak orang bisnis peti mati. Iya. Ya, bukan nyumpahin orang mati kan. Tapi kan kalau ada orang mati ya orang butuh kan peti. Pasti. Tapi kan tiap bulan dia pasti pengen nggak ada yang mati lagi apa. Sama kayak ya ini kita main di motor tarikan gini ya, di lelang tarikan kan. Bahkan ada di lelang ini nih, lot misalkan lot 1 nih. Terus pedagang udah dapat nih. Nah, yang pihak yang punya motornya nih mau nebus di
yang dapat lelang. Malah kagak dilebihin, Bang. Ampun. Lu memang mana? Gue belum. Nih gue pengalaman teman gue aja. Tapi dikasih Sama teman gue. Iya. Harusnya kan dilebihin. Untung belum dijual tuh. Masih ya sama temen gue. Gitu, Bang. Ya berarti teman lu baik. Teman lu baik. Cuman kan setidaknya uang capek ada lah. Enggak sama sekali. Itu udah ini. Tapi deal-dealannya gimana? Orang itu sama yang punya motor sebelumnya. Kalau emang deal dua-duanya ya udah. Deal dua-duanya. Cuman temen gue juga harusnya minta. Nah dia udah ini juga, udah ketakutan juga dari. Kenapa takut? Ya mungkin dari balai lelangnya ngabarin dia mau ditebus nih motor, masih ada kan? Mungkin. Mungkin. Nggak takut juga sih. Sebenarnya wajar-wajar aja kalau dia mau jual mah, orang dia udah dapat. Dia udah dapat ya kan? Iya, udah dapat, udah lunas semua, udah dibawa ke rumah juga. Gitu. Nah, oke. Lanjut. Lu masih dan gue udah lewat itu yang awal-awal doang yang gue taksir. Kita juga lagi main, guys. 30-an nih, dikit lagi. 30-an. Iya. Oh, masih ada 6 lot lagi dong. Sekarang baru lot 24. Oke. Jadi konten kali ini gue masih pengen ngelurusin karena masih banyak DM yang nanyain tentang lelang dan banyak simpang siur tentang unit lelang. Nah, yang pertama yang pengen gue bahas itu sebenarnya lebih ke, kalau yang pertama lokasi deh, terus sama aplikasinya apa, ininya apa. Nah, kalau yang saya rekomendasiin buat pemula nih, balai lelangnya adanya di Power Auction. Power Auction itu lokasinya di Jalan Palem nomor 39 Petukangan, Jakarta Selatan. Balai lelang tuh ada banyak. Jadi nggak cuma satu tempat aja. Balai lelang sebenarnya ada banyak. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau buat pemula yang saya sering bikin konten ini, saya rekomendasiin di Power Auction. Power Auction di Jalan Palem nomor 39 Petukangan, Jakarta Selatan. Nah, kemudian yang kedua aplikasinya, namanya bisa dibantu. Kalau di nama aplikasinya di passbit.com. Kalau untuk di iPhone di Chrome ya, Bang ya. Di Chrome, dia belum pakai Play Store. Kalau di Android dia belum bisa. Ada aplikasinya, jadi dia pakai web. Masih pakai web. Kalau di Android bisa. Kalau di Android udah ada aplikasinya. Passbit.com. Itu nanti keterangannya ada kok kalau misalkan pemula masukin KTP, nomor rekening segala macam ada. Nanti tata caranya juga ada kayaknya ya di YouTube ya. Iya. Kalau mau misalkan di situ di aplikasinya juga ada. Kan di beranda terus ada cara iniannya, cara lelangnya. Di situ juga ada, baca-baca aja. Kalau mau daftar gitu. Lihat-lihat aja dulu. Nanti kalau emang cocok baru daftar. Yang penting pelajarin aplikasinya dulu. Iya. Kalau di situ mau lihat unit juga ada ya, Bang? Udah ada unitnya. Pelajarin aplikasinya, lihat-lihat unit lewat aplikasi, baru kedua itu ngecek motor, baru itu deposit, udah main. Ngebit gampang kok. Dan itu kalau daftar bayar apa gratis? Tidak dipungut biaya, gratis. Nah, itu banyak orang. Nah, misalnya ada orang, gue ikut lelang tapi gue harus dimintain duit diginin. Nah, itu ya udah pasti oknum itu, Bang. Oknum. Jadi ikut lelang itu gratis. Dan siapa aja, siapapun dari berbagai macam suku. Semua orang bisa ya? Iya, bisa. Nggak harus pedagang, nggak harus showroom, nggak harus PT. Semua bisa. Semua bisa kan ya? Semua bisa. Terus semua bisa gratis tanpa dipungut biaya. Iya. Juragan. Sini, Bang, duduk lah. Saya nggak lama-lama, saya mau langsung balik. Nggak mau balik kemana? Balik ke rumah lah. Balik ke rumah. Udah dapat berapa unit? Dapat 1. Mobil. Iya tuh, Bang. Tuh dipanggil. Oh, bos, Bang. Oke, lanjut. Iklan dulu tadi. Jadi gratis tanpa dipungut biaya. Nah, kemudian ada unit motor, ada unit mobil, terus ada alat berat juga ya, Bang? Alat berat, truk juga ada. Truk juga ada. Oh, udah nomor 30 belum? Belum. Masih biasa mantau marketing. Tawaran segini, bos, kasih gak gitu. Nah, ada lebihan kasih lah.
Aman. Mau jual lu mau untung gede mulu. Harusnya. Oke, tadi lanjut. Jadi siapapun bisa ikut. Nah terus nggak harus beli iketan, nggak harus beli banyak ya kan, beli Enggak, satuan. sesuai budget aja. Sesuai budget aja. Nah kalau nanya lagi orang, bang ada ini, bang ada ini, ada NMAX nggak, ada Vario nggak, ada Beat nggak? Ya, tinggal lihat aja di aplikasi, iya kan? Banyak. Lihat di aplikasi banyak, karena ini stoknya berubah-ubah terus. Iya. Setiap minggu keluar terus juga. Iya, ini kan hari lelangnya 2 kali ya bang. Hari apa aja bang? Hari Senin sama hari Kamis. Nah hari Senin sama hari Kamis. Nah tiap itu aja udah keluar. Nah terus tiap hari juga masuk barang baru. Nah jadi apa namanya? Ya kalau itu kita nggak bisa spill ya karena emang berubah-ubah. Iya. Harganya pun berubah ya bang. Beda. Misalkan kalau unit itu nggak laku itu bisa turun bang. Turun itu berbagai macam turunnya. Ada yang turunnya drastis, ada yang turunnya dikit. Bahkan turunnya ada yang dikit banget malah. Ada cuma turun 100. Ya. Tapi ada juga tuh kadang-kadang turun 1 juta. Ya. Waktu bulan puasa kemarin turun drastis banget sampai 1,5. Gue perhatiin banget itu unit gitu. Ya karena pengen keluar kan soalnya. Mungkin. Iya. Nah jadi walaupun nih sama nih, misalnya ada NMAX tahun 2022 atau 2023, walaupun sama tipe, sama ini harganya pun bisa beda ya bang. Beda. Kondisi juga beda. Kondisi juga beda. Nah makanya namanya unit lelang ya. Ya sama aja unit second lah ya. Harganya beda-beda, nggak bisa disamain. Lain kalau unit baru harganya price list ya kan. Tapi kalau di lelang sih ya nggak ada price list, price-nya dibuat terus gitu, berubah terus. Iya. Ya, ini kayaknya mau deal nih kayaknya. Ada yang mau datang, cuman gue bilang sore aja. Gue sih komisi aja sih. Tuh udah 30. Tahu nih ya, kita lihat nih ya. Dia dapat nggak? Nah, 3.700.000. Enggak, ini bukan gue. Gue main ini. Oh, lu nggak bukan main Engsol. Lu nomor berapa? Lot berapa? Ada. Oh, belum. Ya udah, jangan lanjut lagi. Nah, terus apa namanya? Lelang itu nggak harus banyak, satuan bisa, tergantung budget. Harga dari yang di bawah 1 juta ada. Tadi tuh ada yang 800.000. 800.000 tuh. Iya kan? Iya. Nyala kok motor. Ada juga yang 60 juta tuh. Ada. 59 X-Max. Masih profit. Itu juga harga 60 juga inanya beda ya bang ya. Adminnya. Oh iya, adminnya beda. Kalau misalkan di atas 20 itu 1 25. juta. Di atas 25 itu 1.200.000 kan ya. Kalau di bawah 25 itu masih 750. Nah, biaya itu akan muncul ketika kalian dapat unit lelang. Oh lo ini. Iya. WR. Right. W175. Deh ajar. Dulu lah. Tunggu di bawah 13 bang kalau menurut gue sih. Motor begini laku, cuman pelan. Pasarannya masih 20 bang. Tawaran orang, percaya sama gua. Ya udah beat, nih gue bitin. Nggak percaya. Lakunya di bawah 15 bang. Coba aja. Sip. Tuh, jadi ragu, deg-degan ya. Yang kali ngebit deg-degan ya. Jadi, udah cepet. Dip. Pede nih. Nih, tunjukin. Nah, Bos Najim lagi nawar Kawasaki WR. W175 2022. WR W175. Tuh, dapat kan? Nah, dapat. Dapat nih, baru 1. Mudah-mudahan cepet laku. Amin. Kilometer tadi berapa ya? 39 atau 30 ribuan kalau nggak salah? Rendah. Hah? Masih rendah. Gue udah ngecek angin juga. Tuh, pasaran tuh 25. Itu tahun berapa? 2022. Oh, gurih. Jual mah jangan mahal-mahal, jual 19 aja. 18 jual dapat 3 juta. Belian 14 juta. Ya. Ya. Jadi gini, ya namanya rezeki udah ada yang ngatur lah ya. Iya. Nah, namanya motor bekas ini kan ya rame pasarannya sebenarnya. Lu nggak main nih? Aerox. Tar aja lah. Sinyalnya jelek. Aerox 2022 ini rame pas ini. Berapa harga?
14 juta ya. Mana Udah udah laku. Vilano, udah laku, udah kelewat. Udah kelewat. Laku berapa tuh? Yang ngecek rame banget. Motor cakep. Harga berapa? Dasar berapa? 14 juta. Oh, 14 juta. Masih Udah masuk, naik, Bang. Nah, iya masuk. Iya. Tapi kalau ngebit naik kan paling 15-an. Nah, itu cepet ngebitnya. Berarti nggak jauh-jauh banget kan? Kalau ngebitnya lama kan, berarti naiknya tinggi. Gitu aja gambaran. Bisa jadi. Sebenarnya sih kita lagi mumet ini. Mumetnya ini kan, ya kita nggak tahu juga nih, kita harus nyetok atau ini ya. Cuman kalau dari yang stok yang udah ada yang diiklanin nih pada mejet semua nih. Ya nggak? Enggak juga sih. Lu rame lancar. Gua rame, alhamdulillah. Kemarin dapat 3 unit habis. Ini kemarin lagi. Gua kan 2 kali dapat 3 unit. Kemarin 3 unit habis. Kemarinnya Apa sih gear? Iya, kemarinnya lagi 3 unit habis. Kemarin 3 unit sisa 1 nih. Kemarin 3 unit sisa 1. Kemarin tinggal 3 unit sisa 1. Udah. Aman. Nih unit baru lagi masuk W175. 2 unit. Nawar lagi 1 lagi nih. Tadi lu dapet yang mana selain W175? Belum, W175 doang. Baru 1. Oke, lanjut. Ya, apa namanya? Buat pakai kondangan, Bang. Enak kasih buat pakai kondangan. Cewek gue kadang mau, kadang kagak pakai motor-motor aneh. Ya kondangan mah sah-sah aja sih. Tapi Keren kalau hujan ya bingung juga. Enggak lah, kan ada spakbornya. Itu kan masih standar, beneran standar. Iya, bukan konek motor kalau hujan kan basah, udah Pakai jas cakep-cakep hujan. ya. Justru lebih romantis ya kan? Ya kan hujan-hujan. Kalau lagi kayak Dilan, Kalau masih pacaran ya begitu emang. ya kan? Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Apa lagi? Jadi apa namanya? Tentang lelang ya. Ya. Jadi tentang lelang ini yang kita mau bahas nih yang lelang sebenarnya. Nah, lelang yang sebenarnya seperti apa? Ya tadi dibilang. Nah, tidak, karena semua pendaftaran tuh gratis. Kalian baru bayar, baru ada biaya ketika kalian menang lelang. Nah, menang lelang itu pun biayanya juga sebenarnya masih masuk di akal, masih masuk lah. Buat para pedagang, yang penting kalian dapatnya jangan yang pas harganya ini, harga mahal ya kan. Kalau Itu misalkan pemula boleh kok nanya-nanya, di situ kan banyak pedagang tuh. Kalau misalkan datang di balai lelang banyak pedagang, tanya-tanya aja. Biaya admin itu tuh termasuk sama pajak. Jadi sama PPN. Sama PPN. Biasa di tempat lelang lain itu biaya admin sama biaya PPN beda, Bang. Ya, Dipisah. gitu. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Jadi Ada yang kalau orang bilang, kok ini segini ya tanya-tanya dulu lah. Tanya-tanya dulu. Ada yang itu sudah termasuk PPN atau belum? Tapi kalau yang di sini sudah termasuk sama PPN. Sudah termasuk PPN. Jadi ya masih relatif lebih murah lah. Masih. Tapi ada juga yang murah juga di tempat balai lelang lain, ada juga yang adminnya murah. Iya. Tapi BPKB-nya lama. Enggak juga. Iyalah, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan kok. Enggak juga ada. Kalau di sini lebih cepet lah. Iya, di sini lebih cepat. Ada juga yang cepat juga. Ada. Ya ada. Sekali ya. Iya, Kan? sekali-sekali Ya ada. semua ada plus minusnya lah. Iya. Semua ada plus minusnya. Tapi ya itu tadi, biaya itu baru ada setelah kalian dapat unit. Nah, kalau kalian belum dapat unit ya tidak ada biaya. Kalau masalah deposit itu nanti bisa dibalikin. Jadi kita bisa refund. Bisa. Itu nggak kepotong sama sekali. Masih utuh. Masih utuh dan tidak terpotong ya, nggak ada apapun ya. Nah, Waktu itu deposit gua 3 juta gua diemin aja. Sampai berapa minggu? 4 minggu, Bang, yang kemarin libur lebaran. ini kok masih 3 juta juga. 3 juta. Biarin Baru aja. kemarin mulai habis langsung 3 juta. Gitu. Masih Terus, utuh sama sekali. apa ya itu tadi tidak ada biaya. Nah, kalau ada orang nawarin unit terus minta matokin biaya, nah itu udah pasti oknum. Iya. Hati-hati sih, banyak sih. Hati-hati. Ya. Jadi kalau itu ya nggak ada tuh biaya kalau Dan- kita dan daftar, kalau jangan- kita belum dapat. Iya, dan jangan tergiur harga murah. Harga itu pasti murah-murah itu pasti nggak jauh dari pasaran, Bang. Misalkan selisih dikit lah. Tadi lu bilang tuh 175, pasaran masih 24, 25. Lu beli 13 itu mah ada setengahnya lah.
Iya, maksudnya nggak jauh-jauh. Gue juga ngejualnya kan nggak jauh-jauh. Mungkin dari pasaran. Maksudnya begini, maksudnya Bang Najim jangan disamain sama harga motor bodong ya. Iya. Kalau yang iklan itu kan ya, kayak motor bodong aja. Jangan ngelihat tergiur harga murah banget, jangan lah. Iya. Oh ini harga murah banget, komplit. Nggak taunya nggak ada barang. Banyak bang sekarang penipu gitu bang. Nah. Iya gitu. Nah terus abis itu lanjut surat-surat. Nah berkaitan surat-surat. Nah kalau di lelang itu surat-suratnya pasti minimal ada apa? Ada serat terima. Suratnya apa aja? Oh suratnya itu minimal BPKB doang. BPKB. Kalau paling minimal tuh BPKB kalau STNK doang nggak ada. Kalau STNK doang nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Dan kalau STNK doang itu udah 100% nipu. 100% itu ya unit bermasalah lah. Iya. Kita bilang unit bermasalah. Kenapa? Karena pemilikannya nggak jelas. Bisa juga hasil penggelapan, bisa juga pencurian, ya kan? Banyak lah berbagai macam faktor. Berbagai macam. Cuman yang pasti kalau tanpa BPKB itu nggak apa ya, nggak legal lah. Ya bukan sesuatu yang legal ya. Iya. Nah tapi kalau di balai lelang minimal itu BPKB pasti ada. Dan BPKB itu bukan 100% lagi, 1000% pasti asli dan akur gitu bang. Seandainya tidak akur atau penulisannya itu pasti diberitahu bang. Ya. Di kertas lembar yang biasa dilelang tuh yang di depannya tuh. Misalkan bukan nggak akur sih, cuman ada selisih-selisih dikit misalkan nggak nyata atau apa gitu bang, pasti dikasih tahu kok. Memang nggak semua unit cuman BPKB doang, ada yang lengkap BPKB, SNK, faktur. Tetapi kalau kita ngomong ada juga beberapa orang wah surat-suratnya nggak lengkap. Iya bener, surat-suratnya nggak lengkap minimal BPKB. Nah setelah BPKB, kalau BPKB tuh terus motor gimana dong? Ya bisa, mau diterbitin SNK bisa. Tapi diurus sendiri ya, bukan diurus dari balai lelang. Jadi kita yang ngurus. Bisa nerbitin SNK atau yang paling gampang adalah balik nama langsung. Bener kan ya bang? Iya. Lu kan sering jual nih yang BPKB doang. Iya. Lu bilangnya kok gimana tuh kalau sama customer ya? Kalau gue spesialis BPKB sebenarnya. Kalau di teman-teman gue, nih anak nih spesialis BPKB gitu. Motor unit BPKB cepet banget keluar. Jadi pegangan-pegangan pedagang itu beda-beda bang. Iya, ada yang lu ngurus BPKB, lu bilangnya gimana cara ngurusnya? Oh kalau gua tinggal bilang aja bang, ini langsung balik nama aja gampang. Nanti kesananya juga gampang, bayar pajak juga gampang. Seperti itu, paling ribet sekali doang gitu bang. Ya artinya gini, kalau BPKB doang itu masih bisa diurus. Masih bisa diurus. Nah kalau BPKB doang itu ada proses biasanya surat kehilangan. Harus bikin dulu surat kehilangan, gampang kok, di polsek mana aja bisa gitu. Kedua baru kita ke biro jasa atau ke Samsat. Biasanya kalau biro jasa udah terima bersih bang, surat kehilangan udah dibikin semua gitu bang. Ya artinya satu proses lah. Balik nama. Jadi kalau SNK nggak ada itu masih bisa diurus, yaitu dengan cara proses balik nama. Nah ketika balik nama itu nanti akan diterbitkan lagi BPKB baru dan SNK yang baru. Baru atas nama yang langsung yang punya unit. Nah BPKB baru juga. Kenapa yang STNK-an nggak jelas ya? Kalau unit cuma STNK doang ya. Bang, terus kita mau ngurus BPKB itu lebih susah ya bang? Iya, kagak bisa lah. STNK nggak bisa bikin BPKB bang. Kalau BPKB bisa bikin STNK, nggak bisa. Tetap bisa ya. Ini misalnya lu punya motor, lu punya inian BPKB lu hilang, tapi lu pegang SNK, lu masih bisa bikin. Tapi itu juga prosesnya susah, lama dan mahal. Iya. Dan mahal. Apalagi unit yang kita nggak tahu. Iya. Ya kan, bukan yang namanya sesuai gitu. Iya. Itu juga ada plus minusnya di keterangan belakang atau apa? Iya, duplikat. Iya, jatuhnya jadinya BPKB-nya duplikat. Itu juga kalau kita ngejual juga orang susah juga. Iya. Nggak ada yang mau juga. Nggak ada yang mau. Nah kalian bisa lihat tuh kodenya di belakang tuh BPKB duplikat. Kenapa orang banyak yang nggak mau?
karena BPKB duplikat itu cuman keterangan aja. Ya. Jadi kalau ada orang yang bisa menunjukkan BPKB yang asli, nah selesai udah. Selesai. Bisa diambil ya. Bisa diambil lah. Kalau punya BPKB asli ya. Iya. Nah, makanya kalau punya BPKB simpen baik-baik ya. Simpen baik-baik. Jangan taruh di bawah jok motor. Ya, di lemari juga jangan sampai ke inian apa? Dimakan rayap. Dulu pernah. Simpen di kontainer lah, kontainer plastik lah. Iya, dulu pernah orang beli mobil sama gua. Bang, ini gua belum balik nama sih. Tapi BPKB-nya dimakan rayap. Ya udah bikin BPKB balik nama aja, nanti dapat BPKB baru kan. Iya, dimakan rayap bang, dia disimpan di Udah lemari. Sebagian Enggak, apa udah? sebagian. Dikit aja, Iya, tapi iya. masih ada bentuk aslinya. Masih. Nah, Jangan masih sampai bisa diselamatkan, iya, masih bisa diselamat lah. Iya, jangan sampai dimakan rayap. Itu lucu banget itu pengalaman Iya. gue sekali. Mobil bukan motor. Enggak, kadang-kadang kalau dulu itu Jangan lembab lah. Kalau mau simpan di kayu ya jangan lembab. Iya. Ya. Kalau di rumah itu kan biasanya pakai lemari. Iya. Nah, Ada kalau lemari plastik, kalau zaman ada dulu lemari kayu. lemarinya kayunya emang kayu asli. Iya, jati. Rayap mau gigit juga Iya, sakit sekarang- gigi. Iya, sekarang kan lemarinya Sekarang beda. lemari bahannya kayu apa ya? Kayu Modal cat doang biar mengkira. Ya kan? awalnya kelihatan bagus ya. Iya. Emang warnanya bagus, ini bagus, tapi ya begitu. Rentan banget yang kayu-kayu apa sih namanya itu sekarang tuh ya, kayu begitulah. Sintetis. Ka- Kalau ibarat kata. Iya, yang dari inian serbuk terus di lem apa di ini ya. Iya. Itu kena air, Itu dimakan hancur, rayap, terus BPKB dia dimakan rayap. setengah. Iya. Nah, itu sampai bahaya dimakan lah. rayap. Untung dia belum balik nama bang. Iya, masih bisa diakalin. Nah, Langsung balik nama. itu tadi ya. Hati-hati sama BPKB duplikat. Kenapa BPKB duplikat? Ya pun kecuali kalau kita mau pakai atau ya tadi tuh misalnya kita punya unit gitu, terus nggak sengaja BPKB-nya ini, terus ya kita urus lagi. Satu, biayanya mahal, kedua lama, terus yang ketiga ya kalaupun nanti mau dijual lagi harganya jatuh banget. Oh, jatuh banget. Jatuh Lagi banget. Juga jarang ada yang mau juga. Jarang ada yang mau, iya. Ya yang mau ya paling ya buat misalnya ada orang punya kebutuhan buat warung, buat warawiri, Ya. buat ngangkut gas, ngangkut galon. Tergantung mobilnya. Kalau mobil Enggak pribadi- motor, kita ngomong Oh, motor. Iya, Iya, motor kalau BPKB Iya. duplikat. Iya, BPKB duplikat ya paling Tergantung motornya larinya. juga. Kalau motornya gede nggak bisa dipakai buat usaha. Kalau motornya motor lama sih iya. enak. Iya, motor. Iya, ini dunia kita apa ngomong segala macam. umumnya lah. Nah, Kita ngomong umumnya. Nah. Ya kalau motor-motor yang udah BPKB duplikat itu udah susah, udah susah lah. Kita nawarin juga bingung. Nah, terus lanjut lagi setelah urus BPKB, nah terus kita ikut lelang. Kita ikut lelang itu kita ngebid, ya kan? Jadi yang harga yang didaftar itu, yang di Belum termasuk. TPL itu masih harga dasar. ya, belum termasuk harga naik, harga bid belum. Harga bid. Jadi harga kita bid. tetap kalau pas di lelang itu kita ngebid. Jadi kalau nggak ada yang ngelawan, kita dapat harga dasar. Harga dasar. Nah, kalau ada yang ngelawan, Itu kelipatan 100.000. nah berarti ya Kenaikan. harganya naik. Ya naiknya berapa ya tergantung. Iya, tergantung bosen dah. Ya tergantung itulah yang sedang berkompetisi, iya kan? Kadang bisa naik sampai 2 juta. Kemarin gue naik sampai 3 juta. Nah, ada yang naik 3 juta, ada juga yang paling naik tadi itu 100, ada yang ini tadi barusan dasar, Iya, ya kan? Dasar gua. Ya tergantung saingan. hokinya. Tergantung hokinya juga. Kalau hokinya bagus, ya kan? Nah, makanya kalau sebenarnya gua kadang-kadang ya itu yang kita ngomong penipuan nih ya. Balik lagi nih kita jelasin lagi nih penipuan. Kalau ada orang nawarin unit lelang tapi harganya fix. Nih, PCX 7 juta gitu. Iya. Kan Nggak masuk akal kan? Iya, kan gue bilang harganya jangan tergira harga murah-murah banget. Bukan, satu itu murah. Terus yang kedua, kalau di lelang itu kan selalu ngebit ya, Bang. Ya, pasti naik. Pasti naik. Kalau harga 7 juta nih, taruhlah itu lelang bener real ada PCX 7 juta. Ya rebutan lah. Iya. Bener nggak? Jadi kalau ada orang bilang, ini unit lelang tapi harganya fix kan? Enggak, itu penipu. Iya, iya kan? Itu kalau misalkan Maksud gua, bener-bener ada, itu bisa naik sampai 15 juta, Bang. iya, makanya kalaupun ada pasti naik. Pasti naik. Jadi misalnya nih 15 juta, 10 juta. misalnya nih gue naik. penipunya, Nah, gue tawarin ke lu, nih gue tawarin nih gue unit lelang nih ada Ya, PCX 7 ya, juta, bayarin nih. ya. Ya kan nggak masuk di akal ya Bang ya. Unit lelang nih kalau bilang namanya lelang. Ya. Lah kalau pedagang sih, oh ya mungkin dia punya ya kan, Ya. bekas laka, bekas apa, nih Ya. gue 7 juta. Oh, kalau bekas laka pasti murah. Kalau Iya, bekas laka paling iya. murah.
Kemarin juga ada Aerox yang trondol tuh sampai berapa 3 juta doang. Trondol ya 3.500.000 itu trondol. Cuman hidup mesinnya hidup semua. Suratnya juga ada. Lu udah dapat belum konsumsi? Belum. Belum. Ini keroncongannya bunyi. Nasi padang lah. Ya, nasi kotak mulu. Oh, amplopnya sini deh. Oh, amplop coklat isi BPKB dong. Oke, lanjut lagi. Jadi di lelang itu mekanismenya selalu pasti lelang, iya kan? Kalaupun harga murah itu nggak fix. Jadi kita harus ngebid, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang nawarin unit lelang tapi harganya fix, nah itu udah tanda-tanda deh, ya kan? Tanda-tanda lah. Kita kan belum tahu lah, tapi tanda-tanda lah. Tapi pada dasarnya unit lelang itu mekanismenya ya lelang. Lelang. Kadang juga di Facebook juga foto kita diambil juga bang, diiklanin harga murah. Cuman kalau misalkan pembelinya pinter, di cross check lagi seperti itu. Nah oke, nanti kita akan kasih tahu deh caranya supaya buat cross check. Tapi balik lagi nih ya, yang pertama ya itu mekanisme lelang, jadi pasti harus ngebid. Nah pas ketika kita ngebid itu semua transparan. Kalau ada yang bilang wah itu nanti bakal ada permainan, orang dalam. Ya kalau harganya dinaikin dia terus harganya mahal kita nggak beli ya kan dia yang ini ya bang. Iya dia yang rugi lah. Dia yang rugi lah ya lelangnya. Motor kagak laku. Motornya jadi kagak laku. Dia pun jualnya kalau itu juga susah. Jadi kan dari pihak balai lelang itu keuntungannya kan dari admin kan. Iya dia kan biaya sehari-hari, biaya gaji karyawan ya dari biaya admin. Jadi komentar kalau ada orang bilang pemain di lelang itu harganya udah diatur sama orang dalam. Kalau misalkan menurut lu gimana tuh jawabannya? Kalau diatur sih enggak, justru orang dalam kadang main juga, cuman berkompetisi juga, main-main naik-naik juga gitu. Kalau diatur enggak. Dan tergantung situ, kalau misalkan harganya bener-bener naik tinggi, kalau situ mau beli ya ambil aja kalau feelingnya bagus. Kalau misalkan harganya tinggi banget nggak mau ambil juga nggak apa-apa. Itu tergantung diri sendiri bang gitu. Oh ini kondisinya oke, suratnya oke, bodinya oke, mesinnya oke. Kalau harganya tinggi ya ambil aja kalau feeling gitu bang. Kembali lagi ke feeling sih. Kalau saya sih gitu. Iya. Nah jadi ya orang dalam main aja tapi aja. Bisa kebuka kok. Siapa yang ngebid? Nah, kita kalau harganya udah di atas pasaran nggak bakal bisa jual, ngapain kita ambil? Ya balik lagi ya, nggak ada paksaan kalau di lelang itu mau harus beli enggak, datang kayak gue nih, kayak saya nih kemarin nggak dapet, ini kayaknya juga hari ini nggak dapet, ya sudah gitu, nggak apa-apa, masih ada hari esok. Pun kita juga memang nggak selalu ngandelin juga dari tempat lelang, kadang dari pemakai, ada yang ngajakin, kadang dari tetangga, ada yang nawarin unit, iya kan? Iya, jadi apa namanya? Kemarin gua bulan puasa kemarin ada aja yang nawarin. Jim bayarin nih buat pulang kampung. Iya, orang lagi buat BU. Iya. Gua jadi ada 3 unit bang di rumah. Tapi kan dibawain. Iya, tapi maksud gua gini, kalau kita nih pedagang ya, dari sisi pedagang, kita pasti ngambil unit di bawah harga. Bener nggak? Karena kan kita pasti nyari lebihan. Jadi kalau misal namanya jual beli itu kan nggak ada paksaan. Misalnya datang pun terus misalnya orang tadi bilang tetangga lu nawarin, terus harganya harga pasaran, ya enggak, ya minta maaf aja paling. Itu kan maksudnya bebas, kita bisa nolak ya kan. Sama di balai lelang juga gitu. Dia juga bisa nolak. Harganya nggak bisa. Nggak bisa. Semua kan nggak apa-apa. Yang penting dua belah pihak oke, ya kan. Jadi di lelang itu juga seperti itu. Mau orang dalam naikin berapa ya kita nggak ada paksaan kok buat beli, iya kan? Tergantung diri sendiri. Kalau misalkan naiknya tinggi, motornya bagus, oke. Ya kalau harganya tinggi, kalau abangnya mau ambil ya ambil aja. Kalau misalkan harganya rendah, hoki berarti. Harganya rendah, motornya bagus, hoki berarti. Gitu. Oke. Nah itu dia. Ini momok-momok nih tentang lelang. Nah terus itu ada lagi. Mesinnya oplosan. Mesinnya nih paling sering nih orang ada aja yang komentar ngapain dibeli mesin oplosan. Ntar kalau pas dibeli barangnya nyusahin apa ya jelek lah gitu. Jawaban lo apa tanggapan lo? Kalau mesin nggak menutup kemungkinan sih bang ya. Kalau mesin oplosan sih ada beberapa unit yang oplosan.
Cuman ada beberapa unit yang benar-benar bagus, yang kilometernya ada yang 0 loh, ada yang juga Ya, itu masih tadi plastikan, iya masih profit. Seperti itu sih. Ya tergantung kita benar-benar teliti ngeceknya, Bang. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang yang beli mungkin unit lelang terus di belakangnya dia ngedumel, wah nih mesinnya ngebul nih, mesinnya oplosan nih, udah pada diganti. Nah, pertanyaan gue cuma satu, kemarin waktu cek unit gimana? Iya kan? Terus kan udah dibilang tadi kan, kalau kita beli tuh nggak ada paksaan. Kita kalau wah ini mesin oplosan ya udah, kalau emang nggak cocok jangan dibeli. Ya cari yang unit yang bagus. Banyak kok yang bagus. Tapi maksud gua ya terus yang mesin oplosan nggak laku dong? Nggak laku juga. Pasti laku. Ada juga kan yang emang Ada main di pemainnya, situ. Ada bidang-bidang yang di situ. Dan dia mungkin ngerti motor, bener nggak Pak? Spare partnya ngerti juga. Ngerti. Barang-barangnya bisa beli di mana aja, ngerti Ya, juga gitu. dia beli pasti kan kalau yang udah mesin oplosan nih, kita kalau kayak saya nih pedagang yang saya nyari yang gres-gres kan saya nggak mau nih. Nanti tuh harganya turun sampai murah banget. Jangan kan oplosan, motor kebakar aja kadang laku. Iya, Bang, gitu. pasti laku. Pasti laku. Kita udah sering lihat ya motor-motor yang udah nggak ada bentuknya juga ya, yang kebakar, yang belah, yang patah. Banyak. Iya. Terus yang trondol kayak kemarin tuh Aerox cuma 3. Iya pasti laku. Tapi ada pemainnya itu. Nah, pemain itu dia biasanya dia mungkin ngerti ya. Dia emang ngambil selisih, dia rapiin, dia bagusin. Habis itu dia jual kembali ya kan. Tapi kalau buat kita kan yang apa? Ya tergantung bidangnya. Iya, kita bukan bidangnya lah. Kalau gue bidangnya BPKB doang, motor spesialis. Kalau gue. Iya. Tapi gue selisih mahal juga nggak apa-apa. Yang penting motornya bagus. Kembali lagi ke motor, Bang. Kalau misalkan harganya murah, motornya jelek, dandan, yang capek gue juga. Gitu, Bang. Nyampe dandanin, nyampe waktu, energi segala macam ya kan. Mending motor yang oke lah, yang tinggal cuci doang, yang modal cuci dapat untungnya sekian. Ya, balik lagi ya tadi, kalau balik lagi kayak yang tadi yang mesin oplosan, ya itu kalau ada orang yang ngomong begitu dia pernah beli mesin oplosan, ya waktu kemarin ngeceknya gimana, iya kan? Ngecek teliti ke kolong-kolong, kolong nggak apa-apa. Ya. Ngecek berapa jam juga nggak apa-apa. Ya, misalnya asal sebelum mulai lelang ya, Bang. Asal lelang juga masih ini. Sebelum kalian beli unitnya itu pastikan dulu kalian sudah ngecek. Pastikan dulu. Nah, makanya ini balik lagi ke poin selanjutnya. Nah, kalau misalnya jasa titip lelang nih, bisa nggak Bang nitip lelang? Nah, terus apa namanya, dengan ngunci di budget. Nah, ini gua agak gimana ya, agak 50-50-nya gini, karena di lelang itu harga variatif ya Bang ya. Nah, kondisi juga variatif gitu ya. Kalau nitip lelang itu bisa aja, cuman masalahnya sesuai nggak sama yang dinin gitu. Kadang kan kalau pembeli nih, misalnya gue nitip dong, gue 5 juta nih, tapi kan balik lagi ya, kondisi motor itu kan macem-macem ya. Ntar udah dibeliin juga pasti nanti takutnya nggak sesuai gitu. Kalau misalkan mau just tip, itu tentuin orang yang benar-benar profesional. Ya. Semua minta check-in dari segala body, ada yang patah atau enggak, terus dari segala kelistrikan, apalagi motor gede Bang, rentan banget kan, banyak kode-kode tuh. Ada kode-kodenya atau enggak, dari segi ban segala macam, mesin, kabel, itu kalau yang profesional nggak apa-apa gitu. Dan kalau dari harga penentuan dari pembeli juga nggak apa-apa, misalkan dari 15, oh yaudah bid sampai 15,5, misalkan sesuai budget kekuatannya segitu, ya nanti dibitin sama yang orang profesional itu. Gitu Bang. Nah, jadi gini, berarti gue bikin nih runtutannya nih. Yang pertama, sebaiknya kita saranin kalau beli unit bekas itu pasti yang pertama itu supaya tidak ada miss, harus cek unit sendiri. Ya bener nggak? Ya. Yang pertama nih, nah harus cek unit. Jadi nggak kecewa setelahnya. Nah terus yang kedua, misalnya kalian nggak bisa, terus kalian nitip nih. Nah pastiin kalian dapat informasinya. Iya. Informasinya komplit. Nah terus yang kedua itu yang penting komplit. Nah kalian udah tahu nih, oh nih unitnya begini minusnya ini. Nah gitu. Nah terus yang ketiga, ya kalau kalian nitip juga
harus pastiin orang kalau misal apa didampingin nih, kalau gue cek unit tapi gue nggak ngerti, nah gue minta temen atau itu, pastiin tuh orang yang benar-benar bisa ya bang, yang mampu gitu, yang ngerti gitu kan. Iya, yang profesional. Yang profesional yang tadi, yang di bidangnya. Balik lagi supaya informasinya komplit, supaya nggak ada penyesalan, Iya, bener nggak? Iya benar. Jadi jangan disalahin unitnya ya kan. Kalau di sini lelang mah jual apa adanya ya. Apa adanya. Jual apa adanya. Transparan kok. Transparan kok. Unitnya begitu ya begitu. Dia akan tulis nih, kayak itu kan ada tuh yang bekas banjir. Ya, Udah tulis. Terus ada yang misalnya penulisan di rangkanya nggak jelas. Kayaknya boleh tuh bang lu itu satu konten tuh boleh tuh dari segi yang di depan kertasnya itu. Iya nanti. Ada yang ini, ada yang itu. Gitu. Iya. Pasti ditulis kok. Pasti dari ditulis pihak tuh. Lelang, Ya, gitu. ya ada masalah, ada ini itu ya kadang Kunci ditulis. nggak ada pun juga ditulis. Kunci TA seperti itu. Nah jadi kalaupun misalnya balik lagi nih tadi yang nitip tadi supaya ajan ya. Iya. Ajan bukan? Dikit lagi ya, ini balik komat ya. Iya. Oke. Kita cepat lagi dari dulu ya setelah terakhir. Nah, jadi apa namanya? Ya pastiin kalian tuh ngecek unitnya benar supaya nggak kecewa. Nah, ketika misalnya kalian mau nitip atau mau itu, pastiin kredibilitasnya bagus dan kalian sudah sadar akan nih unit gitu, supaya jangan nanti kecewa. Karena motor tuh ya kita beli di mana aja juga nggak ada kepastian ya bang. Beli dari pemakai juga belum berarti bagus ya kan. Kadang juga banyak orang nyamar gitu ya kan. Justru lebih ngeri beli sama pemakai. Kadang banyak yang ditutup-tutupin. Banyak gitu. tutupin iya kan. Misalkan bodinya pecah, ditambal sama dia pakai kompor, dicat lagi seperti itu. Ada tuh banyak yang mesin kasar misalnya sampai diisi oli penuh biar bunyinya ini kan dimasukin penuh, kadang di gemuk setel rantai keteng seperti itu. Nah, itu banyak main. Nah, kalau di lelang itu justru ini, tapi balik lagi ya semua itu akan kejeblos kalau nggak ngerti ilmunya sama nggak cek unit ya bang. Yang paling pasti itu cek unit ya bang. Iya, cek unit dulu aja. Cek unit. Jadi nggak kan beli kita udah juga lihat. apa-apa. Iya. Itu dia. Nah terus yang terakhir nih, modus penipuan. Nah, modus penipuan gimana supaya terhindar dari penipuan? Ya itu tadi, kalau kalian jual beli nih lagi cari unit bekas, mau di pemakai, mau di balai lelang, mau diinin, pastiin kalian cek unit. Kalau di balai lelang itu pastiin. Kalau balai lelang tuh metodenya wajib transfer. Nah tapi transfernya itu nggak boleh ke perorangan ya bang ya. Boleh, itu langsung ke perusahaan bang. Langsung ke perusahaan. Jadi kalau kalian beli di balai lelang itu transfer ke perusahaan. Terus karena banyak orang yang bilang, bang saya dapat unit lelang, saya transfernya ke sini. Nah itu udah pasti bodong, udah pasti bohong itu. Iya hilang yang ada gitu. Yang ada hilang. Jadi ya itu atas nama balai lelang. Nah kalau kita datang ke pedagang atau pemakai, sebaiknya kalian jangan transfer, tapi cash. Bener nggak? Boleh. Harus wajib cash gitu. Karena yang modus segitiga tuh segala macam kan transfer tuh, diputing-puting gitu kan. Tapi kalau cash nih, misalnya kita korban segitiga nih, gue bawa cash, wah kan duitnya ada di lu, nggak jadi pun gue bisa tarik lagi duitnya, bener nggak? Iya. Lagi juga kita kan ngelihat unit, ngelihat surat juga, ngelihat. Iya. Jadi artinya langsung. Iya. Kalau yang transfer kan juga begitu, kalau penipuan dia lihat begitu dilihat dia transfer ke salah orang. Tapi kan kalau duit, ya udah nih bang, nih duitnya bang, sini suratnya, gue bawa. Kalau nggak ada, kalau orang itu terus nanti dia transfer lagi ke orang itu ya bukan masalah kita, ya kita dapat. Dan orang itu pasti di luar daerah bang. Nah, yang penipuan itu pasti di luar daerah jauh. Jadi tipsnya nih supaya terhindar dari penipuan, nih kalau untuk metode pembayaran, nah satu, kalau beli di balai lelang wajib transfer ke PT perusahaan, ya. Jadi kalian datang, kalian lihat nih perusahaannya bener nggak, jelas nggak. Nah terus begitu kalian bayar itu ke PT, bukan ke perorangan. Nah kalau kalian beli dari pedagang atau pemakai, supaya terhindar, supaya tidak ada yang tertipu, ya bayarnya cash only. Nah tapi itu biasanya pedagang yang pusing, takutnya dapat duit palsu. Nah biasanya bisa diakalin lagi dengan cara sama-sama setor lagi ke bank. Nah, bener nggak duitnya palsu apa nggak? Misalkan nih orang bayar cash nih, gue suruh tunggu dulu bang, biar gue jalan sendiri ke bank. Store ke bank dulu, pastiin duitnya nggak palsu. Tapi kan kalau misalnya nggak jadi, itu duit masih ada di depan mata. Iya. Gue jangan suruh jalan dulu. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan pembeli nelpon sama yang pemilik motor banyak
cacicu, itu udah pasti nipu. Kalau misalkan pembeli motor bilang langsung datang aja bang gitu. Nah, ini gue buat megang ini. Nah kan enak. Ini emang gue sengaja gue adit buat tahanan tripod. Pembeli motor langsung datang aja bang, cek unit. Itu udah pasti akurat dan benar. Kalau banyak cacicu, nanti ketemu ini ya, nanti transfer aja ke ini. Nanti harganya udah deal dari saya. Udah pasti. Nah itu. Gitu. Nah makanya kan kalau model-model begitu lebih aman cash kan ya bang ya. Duit nggak bakalan kemana-mana, ada depan mata kita. Tapi kalau kita udah transfer, udah nggak bisa dicegat lagi tuh duitnya. Susah. Itu biasanya juga nggak ada 10 menit, duitnya udah langsung ditarik lagi tuh sama penipunya tuh. Jadi udah hilang tuh, kita komplain ke bank, banknya masih ngetak-ngetik, masih ngurus admin ya kan, nggak bisa sembarangan kan, dia bisa ngecek rekening kan. Rekening. Begitu udah bisa dicek, duitnya juga udah habis, udah hilang. Ditransfer lagi ya. Udah ditransfer lagi, udah diambil di Indomaret dari ini. Nah itulah. Makanya kalau beli dari pemakai atau beli dari ini yang lebih baik saranin langsung datang ke rumahnya. Iya, bayarannya cash. Bayarannya cash. Pembayarannya cash. Kalau datang ke balai lelang, pembayarannya tuh transfer. Emang wajib transfer. Dibilang transfer itu supaya untuk menghindari penipuan. Jadi gitu ya guys. Itu tips dan trik untuk ikut lelang. Jadi ada beberapa tuh yang tentang lelang yang udah ya seharusnya sih kalian udah bisa mengerti. Nah, tapi kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti dan masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bahas lagi. Oke. Halo, ada pesan-pesan terakhir bang? Ya lebih bijak lagi soal memilih motor, memilah-milih motor gitu bang. Kalau misalkan dari lelang ya lebih teliti lagi. Kalau misalkan mau nitip lelang ya sama yang perorangan, cari orang yang profesional, yang ngerti di bidangnya seperti itu sih. Kalau mau beli sama pedagang ya langsung datang ke tempat pedagangnya atau ke tempat showroomnya gitu. Oke. Nah, terakhir yaitu tadi saya di sini edukasi nih, makanya saya juga belum jualan, belum mau jualan, terus belum mau nitip, terima jasa titip, walaupun tuh banyak sekali tuh yang komentar untuk minta titip, tetapi ya itu tadi lebih baik kalian datang aja ke sini. Pasti kalau kalian datang, kalau kalian minta dibantuin ya kita pasti bantuin ya. Pasti. Kita sama-sama ini sama-sama peserta lelang tuh biasanya sih hubungannya baik-baik aja. Justru karena itu ya mungkin kan kalau orang luar lihatnya kita seakan-akan kayak kita orang dalam gitu. Bahkan kita bukan orang dalam ya. Kita sama-sama ngebit gitu. Tapi ya itu tadi. Jadi hati-hati, benar kata Bang Najim, dan pilih unit, jangan sampai salah pilih unit. Nah, terus jangan sampai kalian kena tipu. Sayang duitnya. Nyari duit Sampai keringetan. Oke, sekian dari kita. Terima kasih. Ciao.